Tabut perjanjian gambaran kehadiran Allah di bumi. Yesus adalah Allah yang hadir di bumi. Sampai di sini saudara ngerti? Amin. Dan Tuhan mau saudara merasakan kehadiran Tuhan di hidupmu. Karenanya setelah tabut itu jadi, Tuhan memerintahkan setiap kali mereka berkemah, mereka harus buat kemah suci di tengah-tengah. Next slide coba. Ini gambarnya. Di tengah-tengah. Tuhan memerintahkan tabut perjanjian diletakkan di pusat di mana di tempat mereka berkemah. Ada di tengah-tengah. Dan yang menarik, setiap kali mereka berpindah, di sana ada awan kemuliaan. Nanti kita bahas hal ini. Ada api kemuliaan. Ada kemuliaan Tuhan, tiang awan yang terlihat di sana. Setiap kali mereka mau berpindah, tadinya tiang awan ada di tengah. Kemudian tiang awan itu bisa berpindah ke depan. Dan imam-imam pembawa tabut harus bawa tabutnya jalan di depan. Kalau saudara mau lihat Tuhan jalan di depan hidupmu, Tuhan jalan di depan buat saudara di 2024. Mari letakkan Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Letakkan Tuhan di tengah-tengah bisnismu. Amin. Yang pelayanan, letakkan Tuhan di tengah-tengah pelayananmu. Jangan pakai pengalamanmu, jangan pakai kepintaranmu semata, tapi letakkan Tuhan di tengah-tengahnya. Yang bisnis, letakkan Tuhan di tengah-tengah bisnismu. Waktu engkau meletakkan Tuhan di tengah-tengah bisnismu, lihat apa yang akan terjadi. Yuk, next slide. Bilangan 10 ayat 33, di sana digambarkan apa? Bilangan 10 ayat 33. Pelan-pelan kita baca. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di mana? Di depan mereka. Tabut jalan duluan. Tapi yang menarik adalah mereka dari gunung Tuhan. Mereka bangun hubungan sama Tuhan. Mereka diperintahkan untuk punya fellowship sama Tuhan. Dan kita tahu ketika tabut itu diletakkan di tengah-tengah. Ada lagu yang indah. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. Amin. Dari awal sampai akhir, letakkan Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Waktu Tuhan di tengah-tengah hidupmu, ketika harus bergerak, kemuliaan itu bergerak di depan. Tabut perjanjian berangkat di depan mereka. Dan yang menarik, baca terus. Berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk apa? Baca yang keras. Untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Saya mau tanya, yang cari tempat perhentian itu apa? Kemuliaan Tuhan dan tabut yang jalan di depan. Umat Israel hanya cukup ikuti tabut itu kemana perginya, karena tabut itu cari tempat perhentian. Saudara yang bisnis, saudara yang sedang usaha, kau mau lihat Tuhan jalan di depan usahamu, taruh Tuhan di tengah-tengah bisnismu. Orang bilang susah bisnis, nggak nipu, nggak bohong, sedikit aja Pak Pendeta bohong. Letakkan Tuhan, letakkan firman-Nya, letakkan kebenarannya di tengah-tengah bisnismu. Dan lihatlah Tuhan jalan di depan bisnismu. Tuhan yang cari keuntungan buat bisnismu. Amin. Untuk mencari tempat perhentian. Letakkan Tuhan di tengah-tengah ketakutanmu akan kesehatanmu. Dan biar Tuhan cari perhentian untuk kesehatanmu. Amin. Artinya sembuh. Untuk keuanganmu artinya bebas hutang. Untuk rumah tanggamu artinya pulih, beres rumah tanggamu. Seorang bapak datang sama saya bilang, Pak Pendeta, gimana rumah tangga saya lagi berantakan. Saya bilang harus lihat hubungan rumah tangga itu seperti hubungan Tuhan dengan kita. Suami dan istri. Ikut Tuhan. Pakai Tuhan, letakkan Tuhan di tengah-tengah pernikahanmu. Dan kau akan lihat, semuanya jadi lebih mudah. Bukan gak ada pergumulan, tapi jadi lebih mudah. Karena Tuhan akan cari perhentian buat rumah tanggamu. Amin. Orang Israel diperintahkan Tuhan buat tabut perjanjian, ditaruh di tengah-tengah perkemahan mereka. Karenanya saya menulis di slide saya dikatakan seperti ini, berikutnya, slide berikutnya. Bagianmu adalah meletakkan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu, dan bagian Tuhan apa? Berjalan di depanmu. Pegang dadamu, bilang, saya harus letakkan Tuhan di tengah-tengah hidup saya, dan saya akan lihat Tuhan jalan di depan saya. Bilang kanan kirinya, taruh Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Bilang, kamu akan lihat
Tuhan jalan di depan hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat dia. Yesaya 52 ayat 12 bilang begini, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar. Yuk kita baca lagi, Yesaya 52 ayat 12, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan. Tenang aja, kamu gak akan ketinggalan. Tuhan gak akan terlambat menolongmu. Amin. Kalau kamu ngerti Tuhan jalan di depanmu, kamu gak perlu panik. Kamu gak akan tergoda mengandalkan kekuatanmu, pemikiranmu untuk menyelesaikan masalah. Karena kamu percaya waktu kamu berserah, meletakkan semua yang kamu hadapi di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak jalan di depanmu. Amin. Dikatakan sungguh kamu tidak perlu buru-buru keluar. Dan tidak akan lari-lari berjalan. Jalan sih tapi gak cepet-cepet panik. Tuhan bilang kamu gak akan panik. Kalau kamu ngerti ini, kamu gak akan panik. Kamu gak akan khawatir, kamu gak akan cemas. Sebab, baca yang keras, Tuhan akan berjalan di depanmu, amin. 2024 banyak kabar buruk. Papua Nugini rusuh, Yaman dibom, perang Israel Hamas belum selesai, Ukraina belum selesai, ekonomi dunia dikatakan belum pulih. Saudara pasti gak panik kalau saudara tahu ada Tuhan yang jalan di depanmu 2024. Tapi Pak Pendeta, kalau Tuhan jalan di depan saya, di belakang saya gimana? Kalau saya diserang dari belakang gimana? Ya secara logika kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kalau kita diserang dari belakang gimana? Dikatakan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Teks lain bilang Tuhan ada di belakangmu juga. Teks lain bilang Tuhan ada di sekelilingmu. Waktu engkau lihat ke depan, Tuhan ada di depan. Waktu engkau noleh ke belakang, Tuhan ada di belakangmu. Waktu engkau lihat ke kiri, Tuhan ada di kirimu. Waktu engkau lihat ke kanan, Tuhan ada di kananmu. Tuhan jalan di depanmu. Apa yang perlu engkau takutkan, khawatirkan? Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Tuhan jalan di depanmu. Saya ingat film Ten Commandment, pernah nonton? Film 10 perintah Allah tuh. Ada yang pernah nonton? Mana yang pernah nonton, angkat tangannya? Ya pernah ya, yang lain saya anggap pernah aja ya kan. Film di mana Musa diperintahkan Tuhan bawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Setelah itulah yang ke-10, Firaun itu kemudian rela hati dan berkata, anak sulung udah mati semua, udah kalian pergi aja, tinggalin tanah ini. Mereka semua pergi dan kemudian kalau saudara nanti lihat ya, lihat lagi di YouTube ada kok Ten Commandment, saya udah lihat filmnya. Kemudian Musa itu jalan dituntun tiang awan. Tiang awan jalan di depan, malaikat Tuhan jalan di depan dan Musa jalan. Lalu memimpin kurang lebih 2 juta orang keluar dari perbudakan itu, jalan. Jalan ke arah yang dituntun oleh tiang awan itu. Lalu Musa sampai di Laut Merah. Waktu Musa sampai di Laut Merah, kalau saudara lihat filmnya bagus nih. Karena di film itu digambarkan Musa bingung, kaget. Mukanya kebingungan. Kok Laut Merah? Sedangkan di belakang, Firaun berubah pikiran, menyuruh tentaranya mengejar orang Israel yang berjalan menurut Firaun salah jalan. Tuhan mereka nggak tahu peta. Dan Musa pun mukanya bingung. Kenapa jadi ke Laut Merah? Dan bangsa itu marah-marah sama Musa. Lihat tuh di belakang, kereta berkuda tentara Mesir sedang menuju ke sini. Dan kamu bawa kita ke laut. Emang gak ada kuburan yang lebih baik di Mesir? Mereka bersungut-sungut. Padahal Musa sudah lakukan firman. Ikutin Tuhan. Tapi kok ada di situasi itu? Kadang-kadang mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti itu. Pak Pendeta, saya udah ikut Tuhan. Saya udah ikut firman. Kok saya ada di bawah situasi kayak gini? Kayaknya Tuhan gak tahu bahwa saya ke situasi yang tepat ya. Kok saya kayaknya berhadapan malah dengan Laut Merah. Nggak ada jalan, pintunya tertutup. Gimana caranya? Di belakang udah deadline mengejar. Padahal Tuhan jalan di depan. Saya yakin kok, saya pasti kok. Saya nggak ngelanggar firman kok. Saya ikut apa kata Tuhan. Disuruh perjamuan, saya perjamuan. Disuruh pakai minyak, saya pakai minyak. Disuruh mengampuni, saya mengampuni. Saya udah ikut apa kata Tuhan. Disuruh jujur, saya jujur. Tapi kalau saya berhadapan dengan Laut Merah, kok Tuhan salah bawa saya ke situasi ini? Kalau saudara lihat di filmnya keren banget. Waktu tentara Mesir sudah sangat dekat dengan orang Israel,
tiang awan yang nyala di depan, yang menuntun mereka ke arah laut. Tiba-tiba Musa lihat tiang awannya makin naik tinggi, kemudian pindah ke belakang. Kisahnya ada di di Keluaran 14, coba next slide. Setelah mereka sampai di depan Laut Merah, di belakang tentara Mesir mengejar, ketika sudah sangat dekat, kemudian bergeraklah malaikat Allah. Saya udah cek teks Ibraninya, malaikat Allah singular. Malaikat Allah kalau di dalam bahasa Inggris, the angel of God, ditulisnya huruf besar semua. Ini gambaran kehadiran Allah. Allah bukan malaikat. Ini gambaran kehadiran Yesus. Yesus bukan malaikat. Tapi kata malaikat Allah yang ditulis huruf besar semua, para penafsir Alkitab mengatakan gambaran Yesus atau kehadiran Allah di tengah-tengah orang Israel. Yang jalan di depan malaikat Allahnya, kemudian tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu, baca terus, berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Ayat 20. Next, ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan buat orang Israel, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain karena gelap semalam-malaman itu. Saya ulang ya, baca di awal ya. Demikian tiang awan itu berdiri di antara, kita anggap tentara Mesir di belakang, tentara Mesir dan tentara orang. Ada yang aneh nggak di ayat ini? Mungkin saudara nggak perhatikan, buat saya ada yang aneh. Karena yang keluar dari perbudakan di Mesir bukan orang-orang yang latihan perang. Yang keluar dari perbudakan di Mesir bukan orang-orang yang terlatih untuk berperang. Tapi yang dibawa keluar oleh Musa adalah budak. Dalam pandangan manusia mereka dalam pandangan Tuhan dikatakan apa? Tentara orang Israel. Saya mau poin ini, saya nggak mau kelewatan bagikan poin ini buat saudara. Terserah orang bilang saudara payah, terserah orang bilang kamu nggak berharga, kamu nggak bernilai, terserah orang remehin kamu. Tapi dalam pandangannya Tuhan, kamu berharga, kamu bernilai, kamu hebat. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Yang menarik begini nih, ada tiang yang memisahkan Mesir gambaran dunia, Israel gambaran orang percaya, gambaran saudara. Ada situasi yang terpisah, yang beda, karena ada Tuhan. Di belakang mereka, di depan mereka, ada situasi yang beda. Next slide coba. Kurang lebih situasinya kayak gini. Sisinya tentara Mesir gelap, sisinya bangsa Israel, sisinya anak-anak Tuhan, itu saudara dan saya, terang. Di mana Pak dibilang terang? Karena dikatakan, diceritakan bahwa orang Israel melihat Musa berdoa mengangkat tongkatnya. Kalau melihat, bisa melihat itu ada terang. Tapi buat orang Mesir itu gelap, satu sama lain gak bisa berdekatan. Sehingga mereka diam di situ, diam di tempat di mana mereka berdiri atau duduk atau tiduran. Karena satu sama lain gak bisa menyentuh karena begitu gelapnya. Di sisi dunia tambah gelap, di sisi anak-anak Tuhan tambah terang. Di sisi dunia hari ini deru perang di mana-mana. Israel Hamas, Ukraina Rusia. Ada rusuh lagi di Papua Nugini. Bukan Papua Barat, Papua Nugini. Lalu ada bom Amerika Inggris, bom Yaman. Mungkin kita akan dengar ekonomi jadi terguncang. Ekonomi dunia terguncang. Tapi saudara perlu tahu, saudara ada di sisinya Tuhan. Alkitab bilang, ketika kekelaman meliputi bumi. Dengar baik, kekelaman meliputi bumi. Ini yang kita lihat dari berita hari-hari ini. Banyak kekelaman, banyak masalah di bumi ini. Tapi saudara yang meletakkan Tuhan di tengah-tengah hidupmu, Tuhan jalan di depanmu, terang Tuhan terbit atasmu, terang Tuhan terbit atasmu, terang Tuhan terbit atasmu, terang Tuhan terbit atasmu. Minggu lalu saya bahas, jalanmu nggak makin gelap, jalanmu makin terang.
Lalu yang menarik kemudian di ayat 21, next slide. Musa mengulurkan tangannya di atas laut semalam-malaman, dan itu menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah laut itu. Yang saya mau sampaikan, ketika Tuhan jalan di depan kita, apa yang sulit jadi mudah. Apa yang sulit jadi susah nyebrangin laut, tapi lautnya dibelah sama Tuhan, dan kita bisa dengan mudah, bangsa Israel dengan mudah pindah ke seberang. Itulah rencana Tuhan di 2024. Taruh Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Tuhan jalan di depanmu. Apa yang di depanmu susah akan dibuat mudah sama Tuhan. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan jalan di depanmu. Yang lagi bisnis dan lihat bisnisnya biasa-biasa aja, nggak ada peningkatan, saya bilang Tuhan jalan di depanmu. Yang kesehatannya lagi bermasalah, Tuhan jalan di depan kesehatanmu. Amin. Pegang dadamu, bilang, Tuhan jalan di depan saya. Semua akan jadi lebih mudah. Amin. Tuhan 2 kali menggambarkan air dibelah. Menggambarkan apa? Air dibelah. Karena ada air laut yang menghalangi jalan, dibelah air laut. Dan sekali lagi Tuhan buat ada air sungai menghalangi jalannya orang Israel, dibelah air sungai ini. Itu waktu Musa kemudian di tepi Kanaan mati, dan Yosua disuruh Tuhan, ini waktunya. Ini tahun ke-45 setelah mereka keliling-keliling di padang gurun. Tuhan memerintahkan Yosua masuk ke tanah Kanaan. Tapi lihat nanti di tanah Kanaan ada raksasa, ada yang harus dihadapi, ada tembok Yeriko, dan harus nyebrang sungai. Dan gak mudah nyebrang sungai. Kalian semua kan lahirnya di padang gurun. Ini generasi kedua, yang masih hidup cuman Yosua dan Kaleb. Yang lain udah mati semua. Generasi pertama yang masuk di padang gurun udah mati semua. Ini generasi kedua yang lahir di padang gurun dipimpin oleh Yosua untuk nyebrang ke tanah Kanaan. Karena memang rencana Tuhan bukan saudara tinggal di padang gurun, rencana Tuhan saudara tinggal di tanah Kanaan. Amin. Kalau kita mungkin ngerasa ada di padang gurun, itu bukan ujung cerita hidupmu. Ujung cerita hidupmu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi Tuhan tahu mereka harus punya kekuatan, mereka harus punya keberanian nyebrangin sungai Yordan. Karenanya Yosua 3 ayat 14 dibilang begini. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat mana? Yosua 3 ayat 14. Yuk kita baca yuk sama-sama. 2, 3. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Tuhan mau ingetin, kalau dulu tiang awan dan juga tabut perjanjian ikut menuntun mereka, menggambarkan Tuhan jalan di depan mereka di zaman Musa. Sekarang di zaman Yosua juga Tuhan jalan di depan umatnya. Di 2024 juga Tuhan jalan di depan umatnya. Amin. Dan Tuhan mau bangsa itu menyadari di zaman Yosua sekarang ada Tuhan jalan di depan. Kalau kemarin Musa ada Tuhan jalan di depan, sekarang juga kamu lihat tuh tabut itu jalan di depan. 2024 kamu harus bisa lihat mata rohanimu, Tuhan jalan di depan. Amin. Masalahnya mereka nyebrangin sungai Yordan ayat 15. Yang bagian bawah saya bacakan dulu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya. Sebak maksudnya adalah banjir, arusnya deras, arusnya kenceng. Jadi dari jauh waktu mereka mau nyebrang di sana tanah Kanaan, anggap ini sungai Yordan, mereka lihat airnya deras banget, dan mereka mungkin ngobrol satu sama lain. Aduh, sayang di padang gurun gak pernah les renang gitu kan, gak ada kolam renang juga ya kan. Jadi mereka takut, mereka mungkin bisa berpotensi gentar. Dan Tuhan mau mereka bukan cuma lihat air sungai yang deras itu, mereka juga lihat ada tabut di depan. Mungkin 2024 sampai 14 Januari 2024 ini, saudara lihat masih ada masalah. Ada yang belum beres Pak Pendeta. Ada yang saya harus hadapi. Baik, saudara bisa lihat itu gak apa-apa. Tapi Tuhan mau, next slide. Tuhan mau, slide berikutnya. Tuhan mau kamu bukan hanya melihat masalah di depanmu.
tapi mampu melihat Tuhan jalan di depanmu. Karena kalau kamu mampu lihat Tuhan jalan di depanmu, saya tulis di bawahnya, inilah cara Tuhan memberimu semangat untuk tetap melangkah. Karena mereka harus tetap melangkah. Tapi kalau mereka hanya lihat airnya yang deras, mereka nggak akan berani melangkah. Tapi mereka lihat tabut itu dibawa para imam jalan di depan, mereka terus melangkah. Masalahnya adalah mujizat itu terjadi kapan? Slide sebelumnya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai Yordan itu. Loncat ayat 16, 2 slide setelah ini. Maka berhentilah air itu mengalir. Kapan air itu terputus? Kapan air itu berhenti mengalir? Kapan itu terjadi? Ketika para imam sampai di sungai Yordan. Ketika para imam sampai di situ. Amin. Ketika para imam tetap melangkah, sementara bawa tabut lihat airnya deras, mereka jalan terus karena mereka tahu mereka membawa Tuhan bersama mereka, dan di belakang jalan terus. Yang buat mereka lihat mujizat ketika mereka sampai di situ. Ketika mereka celupin kakinya, baru airnya terputus. Bagaimana supaya mereka bisa celupin kakinya di situ dan airnya terputus? Itulah waktunya Tuhan buat mujizat. Mereka harus terus melangkah. Saya percaya Tuhan punya mujizat 2024 buat hidupmu. Tuhan punya berkat. Tuhan punya jalan yang terbuka. Kalau secara kasat mata nggak mungkin. Kalau secara hitung-hitungan matematika nggak mungkin. Saya mau bilang, jangan berhenti, jangan nyerah, jalan terus, doa terus, perjamuan terus menyembah Tuhan. Tetap berdoa, tetap menyembah, tetap melangkah, amin. Tetap perkatakan janji Tuhan. Tetap nantikan janji Tuhan. 2022 akhir Pak Pendeta bilang, tahun depan doa supaya saya punya anak. 2023 udah lewat, saya belum punya anak juga Pak Pendeta. Tetap berharap, tetap percaya, tetap melangkah. Kalau lagi diproses, jangan berhenti, jangan nyerah. Terus jalan, terus berdoa, terus perkatakan firman. Maka engkau pasti sampai. Saya ulang, maka engkau pasti sampai. Coba ayat 15-nya buka. Ayat 15-nya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai. Sama-sama bilang, saya harus sampai. Sekali lagi bilang, saya harus sampai. Bilang, saya gak boleh nyerah. Amin. Bilang, saya harus tetap melangkah. Tetap berdoa. Tetap menyembah. Tetap berharap. Sampai-sampai. Dan ketika sampai, apa yang gak mungkin jadi mungkin. Ketika sampai, doa kita jadi kenyataan. Ketika sampai, airnya dibelah. Ketika sampai, kita bisa menyeberang ke tanah Kanaan. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Harus sampai. Amin. Bilang kanan kirinya, kamu pasti sampai gitu. Makanya jangan nyerah. Untuk gak nyerah, lihatlah Tuhan jalan di depanmu. Kalau saudara cuma lihat masalah di depan, saya pastikan saudara stres, khawatir, cemas. Tapi kalau saudara secara kasat mata nggak lihat, tapi pegang janji Tuhan, Tuhan jalan di depan. Lewat Pendeta Mario, minggu kedua bulan Januari, Tuhan ngomong di Plaza Jambu 2 jam 5, Tuhan jalan di depan saya. Saya akan terus jalan, saya pasti sampai, dan saya akan lihat mujizat, saya akan lihat Tuhan buka jalan. Apa yang susah jadi mudah, apa yang sulit jadi gampang. Kita tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam visualnya saya membayangkan mujizat itu terjadi sama seperti ketika Musa belah air laut. Tapi ternyata tadi malam saya baru nyadar, enggak sama. Karena Tuhan kita kreatif, enggak sama. Waktu Musa belah laut, itu bangsa itu nyebrang laut, di kanan kirinya ada air laut. Ada akuarium, SeaWorld terbesar pertama di dunia di zaman Musa. Cuman sebentar, tapi setelah mereka lewat SeaWorld-nya tutup.
Jadi kita nggak bisa beli tiketnya hari ini karena udah nggak ada. Mungkin ada ibu-ibu yang orang di belakang bilang, ayo jalan terus bu, bentar anak saya nangis nih pengen lihat kuda laut, ya kan? Ada kuda laut gitu kan. Dan saya di visual saya, di pikiran saya membayangkan mujizat ketika Yosua, para imam menjejakkan kaki di sungai Yordan, terbelah, mirip seperti di zaman Musa. Airnya terbelah. Masih ada air juga. Enggak begitu ternyata. Tuhan selalu kreatif buat mujizat. Masalah boleh sama, tapi Tuhan punya jalan keluar yang beda-beda buat kita. Amin. Di ayat 16 yuk kita baca. Ayat 16. Air, pemusik boleh siap-siap. Air yang turun dari mana? Dari hulu. Anggapnya hulu di sana ya. Dari atas, dari hulu. Melonjak, yang turun dari hulu melonjak jadi bendungan. Jauh sekali atau jauh aja? Jauh sekali. Di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu mereka menyeberang di tentangan Yeriko. Tadinya waktu mereka jalan, waktu mereka lihat, susah nih, air deras. Tapi waktu mereka sampai, gampang ternyata. Karena udah tanah kering. Oke, kita baca lagi. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu, melonjak jadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di Sartan. Tadi malam saya cek, jauhnya segimana sih? Jauh sekali. Dari tempat terjadi mujizat, sampai ke dekat daerah Sartan, Adam, jauhnya kurang lebih 20 sampai 25 mil. Atau kurang lebih 37 sampai 40 kilometer. Dari sini Cibubur ya Pak Pendeta? Enggak, itu 24, saya udah hitung. Dari sini Cibubur 24 kilometer. Dari sini ke stasiun Cawang, kurang lebih 40 kilometer. Jadi air itu naik jauh sekali. Sehingga tadinya sulit jadi gampang. Sama-sama bilang tadinya susah, kalau Tuhan jalan di depan jadi gampang. Amin. Naik ke hulu. Artinya gini loh. Sebelum mereka lihat masalah, Tuhan udah punya rencana di hulu sana. Saya ulang, sebelum mereka lihat masalah, airnya meluap, airnya banjir, Tuhan udah punya rencana di sana, di ujung, di hulu. Sebelum saudara lihat masalah 2024, Tuhan udah masuk 2024 dan Tuhan sudah punya rencana buat hidupmu di tahun ini. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas. Amin. Tuhan jalan di depan kita, apa yang susah jadi gampang. Amin. Ya tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus.